seperti memilih antara naik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Salah satu cara mudah untuk menganalisis keputusan tersebut adalah dengan melihat selisih dari masing-masing faktor, seperti selisih biaya, waktu, atau kenyamanan. Model ini disebut logic binary selisih. Dengan menggunakan logic binary selisih, kita bisa lebih mudah melihat pengaruh perbedaan antara pilihan terhadap keputusan seseorang. Model ini membantu peneliti mengetahui faktor apa saja yang menentukan dalam pengambilan keputusan dengan menentukan probabilitas dari suatu pilihan. Data yang kami gunakan yaitu laporan umum kinerja transportasi darat di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 untuk tugas pemilihan moda dalam metode logic binary selisih. Data awal yang kami gunakan yaitu moda taksi bandara dan moda mobil. Moda taksi bandara itu memiliki dua variabel, yaitu variabel perjalanan waktu dan variabel biaya. Dan untuk moda mobil kami juga menggunakan dua variabel, yaitu waktu perjalanan dan biaya. Ini kita dapat melihat data yang berwarna kuning pada Excel ini merupakan data yang sudah diperoleh dari laporan umum. Kemudian di sini ada X1. X1 itu merupakan waktu perjalanan, sedangkan S2 yaitu biaya satuan. Dan untuk mengubah waktu perjalanan menjadi biaya satuan yaitu bernilai 2 satuan uang. Dan di sini kita akan mencari masing-masing biaya kos dari taksi bandara dengan mobil. Untuk mencari biaya kos taksi bandara yaitu kita dapat dengan menjumlahkan X1 dikali 2 ditambah 198, maka diperoleh 222. Begitupun dengan biaya kos mobil yaitu dengan menjumlahkan X1 yaitu 12 dikali 2 ditambah X2 yaitu 80 menghasilkan 104. Lalu kita akan mencari kos taksi bandara kurang kos mobil ataupun selisih dengan cara yaitu dengan biaya kos yang sudah diperoleh tadi, yaitu biaya kos taksi bandara dikurang 104, maka diperoleh 118. Dikarenakan persen pengguna tidak ada di data laporan umum, maka kita menggunakan jumlah penumpang untuk menentukan persen pengguna, yaitu dengan cara jumlah penumpang taksi bandara dibagi jumlah dari jumlah penumpang, yaitu dari taksi bandara 3 ditambah 4, lalu diubah menjadi persen. Selanjutnya akan membahas terkait log E dalam kurung P2 per P1 tutup kurung, yaitu variabel Y, di mana pada zona tujuan pertama variabel Y bisa didapat dari hasil bagi, rumusnya yaitu mobil, persentase pengguna mobil dibagi dengan persentase pengguna taksi bandara, sehingga mendapatkan hasil variabel Y pada zona tujuan pertama. Begitu juga dengan zona tujuan kedua pada variabel Y menggunakan rumus yang sama, yaitu pembagian antara persentase pengguna mobil dan persentase pengguna taksi bandara, sehingga didapatkanlah sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkannya nilai Y, maka dibuatlah grafik analisis linear logic binary selisih, di mana variabel X itu sebagai kos taksi dikurang kos mobil dalam satuan rupiah, dengan variabel Y sebagai log E dalam kurung P2 per P1 tutup kurung. Bisa dilihat
pada grafik tersebut. Selanjutnya, masuk pada X kuadrat, di mana rumus X kuadrat, untuk mencari X kuadrat, rumusnya adalah kos taksi kurang kos mobil dalam satuan rupiah pada zona tujuan pertama yang dikuadratkan, sehingga mendapatkan nilai tersebut. Begitu juga pada zona tujuan 2 hingga zona tujuan 15 dengan rumus yang sama, yaitu dikuadratkan tiap nilai X-nya. Kemudian untuk mencari XY, rumus yang digunakan adalah X yang dikali dengan Y, di mana X pada zona tujuan pertama adalah 118 dikali dengan Y pada zona tujuan pertama 0,28 sekian, sehingga menghasilkan nilai tersebut. Maka begitu juga dengan zona tujuan kedua hingga zona tujuan ke-15 dengan rumus yang sama, yaitu dikalikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana mencari nilai dari alfa dan beta. Dapat kita lihat bahwasanya rumus untuk mencari alfa adalah dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk N di sini adalah jumlah data, dan karena jumlah data yang milik kami adalah 15, maka ditetapkan bahwa N adalah 15. Dari rumus di atas kita dapatkan hasil bahwasanya jumlah alfa, nilai dari alfa adalah minus 0,66. Lalu untuk mencari nilai beta adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, dan dapat kita dapatkan bahwa nilai beta adalah 0,006473206. Untuk memastikan nilai alfa beta ini, kita juga bisa melihat dari regresi, dan untuk nilainya sama dengan rumus yang kita cari menggunakan rumus yang di sini. Lalu saya akan masuk untuk menjelaskan nilai eksponen dari alfa dan beta X. Untuk mencari nilai eksponen alfa ditambah beta X adalah dengan eksponen dari alfa ditambah beta dikali dengan kos dari taksi dikurang dari kos mobil. Untuk jumlah di data pertama dapat kita lihat bahwa nilai dari eksponen alfa ditambah beta X-nya adalah 1,1063. Lalu untuk mencari probabilitas satunya adalah dengan 1 dibagi hasil dari 1 ditambah eksponen alfa dan ditambah beta X, dan didapatkan hasil sebesar 47%. Lalu untuk probabilitas 2-nya adalah 1 dikurang probabilitas 1, dan didapatkan hasil 53% di data pertama. Dan untuk data selanjutnya dapat dilakukan dengan rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita asumsikan selisih dari biaya taksi bandara dan biaya dari mobil. Selisihnya kita buat 1000 hingga min 1000. Jika nilainya 1000, maka nilai atau biaya dari taksi bandara itu lebih mahal 1000 dibandingkan dengan
biaya dari mobil. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai eksponen alfa plus beta X. Nilai dari selisih nilai X yang 1000 yaitu eksponen dari min 0,66 ditambah 0,006473206 dikali nilai X yaitu 1000 sehingga menghasilkan 333,7485. Dan untuk mencari probabilitas dari taksi online yaitu caranya 1 dibagi 1 ditambah eksponen dari alfa tambah beta X, yaitu hasilnya 0%. Sehingga untuk mencari probabilitas mobil yaitu 1 dikurang probabilitas lainnya, yaitu menghasilkan 100. Dan begitu juga tahapan-tahapan selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, jika biaya mobil dan biaya taksi bandara itu sama, maka pengguna taksi online lebih banyak dibandingkan mobil, yaitu sebanyak 66%. Bisa kita lihat pada grafik yang menunjukkan selisih biaya yaitu 0 atau nilai biaya sama, maka pengguna dari taksi bandara yaitu 66%. Dan jika pengguna dari taksi online dan mobil itu sama, maka selisih dari taksi bandara dan mobil yaitu 100, yang artinya taksi bandara itu lebih mahal Rp100.000 daripada mobil. Sekian dari penjelasan kami tentang pemilihan moda antara taksi online dan mobil. Terima kasih.